Halo friend. Selamat datang di channel gue Explore Life with Dika. Jadi di channel ini rencananya nanti bakal jadi tempat gue sharing tentang apa-apa yang gue suka. Misalkan gue lagi belajar sesuatu, terus bisa nih gue sharing. Nanti gue sharing di channel ini. Misalkan nanti ke depannya kalau gue ada jalan-jalan, gue bikin vlog misalnya kan. Nanti gue coba sharing juga di sini. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing tentang penggunaan R buat perencanaan desain survei sampling. Contohnya itu buat studi kasus eh, satwa liar terutama orang hutan gitu. Sebenarnya bisa buat lain-lain. Kalau misalkan studi kasus ini misalkan buat tarsius atau mamalia besar lain itu juga bisa. Jadi kelebihannya nanti kita nggak perlu menggunakan QGIS, ArcGIS, dan ArcGIS Pro dalam pembuatan desain surveinya. Paling nanti buat awal buat visualisasi atau gambaran teman-teman aja gimana data-data kita. Oke, langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Jadi dengan script hari ini kita bisa mangkas waktu yang sangat banyak. Ini hasil percobaan gua kemarin 5 menit 45 detik. Dan kalau lu mungkin pernah bikin desain survei sampling menggunakan software lain misalkan Distance, itu memakan waktu yang lama ataupun setahu gue juga software atau toolbox yang ada di software GIS kayak ArcGIS Pro, ArcGIS ataupun QGIS tuh belum ada nyediain toolbox buat bikin hal kayak gini nih. Jadi ya mudah-mudahan ngebantu teman-teman. Selanjutnya ini kira-kira gambaran alur kerja sama hasil yang bisa kita dapetin jadi dari data penggunaan lahan yang nanti kita olah menggunakan R dengan package SF, DSSD, dan ggplot 2 nanti lu bisa dapet nih coverage score-nya di area study area kita itu berapa, terus kita langsung dibuatin nih transact kita sesuai intensitas sampling yang kita tentukan. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan? Jadi yang harus kita install yang pertama, ini biar jalannya lancar ya, kita samain aja softwarenya. Ada R421, RStudio versi 2025.090, Build 387, RTools yang sesuai sama versi R-nya, terus Microsoft Visual C++. Terus data yang dibutuhkan itu ada data spasial kawasan berhutan, terus ada script-nya biar langsung kita running nanti. Dan nanti gue share juga ada di link deskripsi YouTube ini, video YouTube ini. Terus kalau ada data tambahan misalkan data sungai atau data jalan, itu pasti guna banget. Nah ini nih nanti lu bisa uh, lihat tutorialnya di sini nih yang di YouTube gua Explore Live Vedika. Oke lanjut lagi. Jadi bagaimana sih caranya untuk uh, alur kerja kita untuk membuat desain survei dengan sampling? Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui sampel size-nya. Jadi apa aja yang perlu kita ketahui atau asumsi-asumsi apa aja yang perlu kita lakukan untuk studi kasus kali ini. Yang pertama, buat survei orang hutan, berupa survei sarang itu menggunakan land transect dengan panjang 1 kilometer. Terus, buat studi kasus ini data yang gue berikan luasnya itu 80 km persegi. Terus, intensitas samplingnya itu 1%. Ini gue dapat dari jurnal yang
Nanti lu bisa klik link PPT-nya. Itu sejauh ini survei sarang orang hutan itu yang uh, terdokumentasi paling tinggi itu sebesar 1% sampling effortnya. Terus di sini kita pakai pendekatan buat nentuin efektif strip width-nya itu 22,4 meter. Ini di jurnal yang sama, sama kayak jurnal uh, sampling effortnya. Nanti kalau misalkan di daerah tadi areanya kalian itu ada nilai ESW sendiri, itu pakai gunain itu lebih baik gitu. Ini buat contoh study case aja. Mumpung daerahnya kurang lebih sama aja di daerah rawa, hutan hutan rawa. Terus karena agar representatif itu transaksi kita harus tersebar merata dan dia random gitu. Jadi nggak ada bias di kita. Terus kalau mau ada ketentuan-ketentuan tambahan, misalkan jarak transit itu uh, harus lebih dari 200 meter dari jalan, 100 meter dari sungai, terus nggak mengikuti uh, jalan yang dibuat oleh manusia, itu nanti lu bisa edit-edit sendiri kalau perlu, itu di software setelah output R dari output line transact ini kita dapatkan dari R gitu. Nah, selanjutnya ini cara perhitungan banyaknya transact menggunakan sampling effort atau intensitas sampling. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 jadi yang persamaan yang ketiga ini. Nah, buat studi kasus sebelumnya, jadi kita punya intensitas sampling 1%, terus luasan areanya 80 km persegi, dibagi 2 kali W. Tadi kan W-nya itu 22,4 meter. Terus jadiin kilometer, jadi 0,0224 dikali 2 0,0048, dapat L-nya 17,86 km. Nah, tadi karena kita tahu nih setiap transek itu panjang 1 km, jadi di area kajian kita dengan intensitas sampling 1%, lu seenggaknya butuh 18 transek gitu. Oke, iklan lagi bosku. Nah, ini iklan lagi dari gua. Mungkin langsung aja ke praktiknya. Jadi di data yang gua bagikan di link deskripsi ada data PPT, script, SAP. Nah, sekarang gue coba buka QGIS-nya buat lihat data SAP-nya itu isinya apa aja. Jadi di sini gue coba panggil hutan rawa kita. Nah, ini area kajian kita, bentuknya aslinya kotak. Terus kita seleksi jadi tinggal hutan rawanya. Karena area yang berhutan di area kajian kita cuma hutan rawa. Ini sumbernya dari data penggunaan lahan 2024 KLHK. Nah, ini luasnya 80, sekian something kilometer persegi. Ini datanya, terus kita langsung masuk ke area aja. Kita buka R-nya. Jadi sebenarnya script R ini dibangun dari turunan package yang disediakan oleh Distance. Jadi gue cuman sedikit modif sesuai sama kebutuhan, dan boom, uh, alhamdulillah bisa mempermudah kerjaan gue nanti. Mudah-mudahan juga mempermudah kerjaan teman-teman yang di bidang konservasi, hutanan, dan lain sebagainya. Jadi ini scriptnya, kita langsung mulai. Pertama, ini package yang harus kita install dan kita muat. Jadi di sini karena udah gue install, ini nanti harusnya kalian klik Ctrl plus Enter di sini, nanti biar dia nge-install package-nya. Nanti kalau udah kayak gue, langsung
ke bagian memuat package-nya di sini. Oke, terus ini bagian script buat menginput data SAP kita tadi. Ini pastiin lokasinya itu udah sama di D, terus di folder pelatihan Februari 2026, pelatihan desain survei, SAP, folder SAP. Nah, ini file kita. Pastiin sama lokasinya. Nanti di klik Ctrl Enter setiap barisnya. Oke. Nah, ini buat parameternya penjelasannya ada di sini. Jadi gua buat scriptnya nggak clean code biar gampang teman-teman buat uh, mengingat-ingat apa maksud script ini. Oke, gua Ctrl Enter aja langsung. Nah, ini nih buat memilih sudut transak kita. Jadi gua udah buat beberapa kemungkinan. Terus jarak antar transeknya juga gua udah buat uh, kemungkinannya dari 300 meter sampai 5.000 meter. Nanti kita running pakai loop bersarang buat memilih kandidat sudut sama spacing yang bagus nih, yang memenuhi transaksi kita tadi kan targetnya 18 gitu. Targetnya 18. Jadi dari beberapa kemungkinan yang ada nanti dia coba ngeproses sampai hasilnya keluar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi dia coba processing dulu, nanti kita tunggu sampai selesai stopnya. Nah, kalau udah stop lanjut lagi ke script selanjutnya, tinggal Ctrl Enter aja bosku. Oke, kita masuk ke loop bersarangnya tadi yang gue bilang. Jadi dari kriteria yang udah kita tentuin, misalkan sudutnya 0 sampai sekian tadi yang udah gue sebutkan dan udah gue tulis di script ini, nanti kalian bisa modif sendiri sudutnya mau berapa kemungkinannya. Terus spacingnya juga bisa kalian edit sendiri. Jadi dari dua kombinasi yang ada nanti dia buat transeknya. Jadi banyak kemungkinan dan dia pilih kemungkinan yang paling mendekati sama target transaksi kita gitu. Coba lu bayangin kalau manual itu bakalan ribet banget asli. Terus kita lanjut. Nah, ini buat coverage simulationnya. Nanti kalau kelamaan atau lu rasa kurang repetisinya, nanti tinggal diganti aja. Nah, ini buat selanjutnya nanti ini pas di run buat ngeseleksi 18 transact dari kemungkinan yang tadi kita udah dapetin. Jadi kan bisa aja kemungkinannya bisa lebih dari sama dengan 18 transact gitu. Nah, karena kita butuh cuma 18 transact, jadi ya kita pilih aja yang 18 transact. Ini kalau repetisinya semakin banyak nih, nanti bakalan semakin lama buat running prosesnya. Ini buat study case aja. Jadi gua contoh cuma 50. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. 92%, dikit lagi. Nah, ini nih, lu bakalan dapat coverage score-nya di area kajian kita dari garis transact yang kita buat, yang berhasil terbuat oleh R-nya itu dari tadi kemungkinan-kemungkinan tadi. Ini coverage score-nya, nanti lo bisa download, nanti tinggal klik save, pilih tempat penyimpanannya, ganti namanya, klik save. Ini nggak perlu. Terus kita lanjut lagi ke script selanjutnya.
Oke. Nah, ini hasil transaksi yang terbuat gitu. Jadi dia ngebuatnya kayak gini, sudutnya berarti utara sama selatan diambil. Nanti kalau misalkan teman-teman pin digeser-geser atau pin diganti, misalkan jauh dari sungai tadi, misalkan jauh dari sungai 100 meter, jauh dari jalannya 200 meter minimal, itu nanti kalian edit sendiri di software GIS-nya. Itu buat tingkat lanjutnya lah. Ini kan buat desain surveinya aja biar gampang buatnya. Nah, hasilnya kayak gini nih ternyata. Oke, kalau mau disimpan juga sama kayak tadi, pilih directory-nya, terus ubah file name-nya, nanti klik save. Ini gue nggak perlu. Nah, ini buat ekspornya, ekspor SAP-nya nanti biar bisa diedit di GIS software kalian yang bisa baca format save file. Oke, nah, nanti kalau kita panggil coba datanya di sini. Contoh transaksi rencana SAP. Oke. Oke, ini. Nah, ini langsung muncul. Nanti kalau kalian edit shape filenya, itu tinggal pakai editor. Terus di Agis atau GGS nanti tinggal digeser-geser aja. Kalau mau perlu ada tambahan gitu ya, dengan asumsi-asumsi tambahan tadi, atau mau di tambahin transiknya misalkan, ya kalian tinggal buat garis lagi. Misalkan yang di sini kan masih belum dapat nih, udah tambahin aja apa salahnya gitu. Pindahin misalkan yang ini dipindahin ke sini, terus yang di dekat-dekat sama sungai misalkan dipindahin ke sini. Ya itu balik lagi ke perencanaan eh, survei kalian masing-masing gitu. Oh, ini kan buat bantu alatnya buat ngebantu kalian bikin dan transact biar otomatis saja gitu. Kalau buatnya manual itu gue jamin bakal susah. Oh ya, ini berarti sampling kita itu systematic with random start gitu. With random start. Dia udah representatif, menyebar, gak bias, karena nggak kita nentuin sendiri. Pokoknya udah bagus lah gitu. Mungkin kalau nanti ada masukan lagi akan gue terus kembangkan. Mungkin itu aja gitu ya. Ini ada promosi lagi dari gua dan ini promosi dari gua. Kalau lu mau ngontak gua via email ini di LinkedIn, ini di IG. Ini jangan lupa subscribe YouTube gua. Jadi ini video kedua gua tentang tutorial juga. Semoga pecah lah video ini. Sekian dari gua, terima kasih.